Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita, saya Muhammad Rifai dan bersama teman diskusi saya yaitu Muhammad Ilyas. Di sini kita akan membicarakan perihal tentang janda. Apakah janda itu baik menurut Islam ataupun janda itu memiliki stigma negatif pandangan dari masyarakat kita. Yang kita tahu bahwa janda itu adalah seorang wanita yang dimana itu ditinggalkan oleh suaminya, baik itu perihal suaminya meninggal dunia ataupun ada KDRT di dalam rumah tangganya. Nah, di sini kita akan mengulas tentang janda itu sendiri. Apakah janda itu baik ataupun janda itu buruk menurut stigma yang ada di masyarakat kita pada saat ini. Bersama teman diskusi saya yaitu Muhammad Ilyas, di sini kita akan mengupas tentang janda. Nah, yang kita tahu bahwa janda itu kan lebih menarik ataupun janda itu lebih enak buat dipandang lah buat masyarakat kita. Oke, baik. Ya begitu? Betul. Memang. Seperti halnya kan dalam lagu gimana lagunya? Ku coba melempar manggis. Nah. Terus? Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar, janda ku dapat. Mantap. Jadi apakah janda itu lebih menarik daripada gadis-gadis yang masih perawan ataupun tidak? Menurut saudara Muhammad Ilyas bagaimana? Ada istilah perawan lebih menawan, tetapi janda lebih berpengalaman. Asik. Bisa. Iya, di situ mungkin akan muncul stigma-stigma negatif jika dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang negatif. Jika dikaitkan dengan pengalaman yang positif dalam perihal mengurus anak, perihal mengurus suami dan lain-lain, itu bisa saja menjadi suatu untuk menjadi posisi strata janda itu menjadi lebih meningkat di hadapan sosial. Nah, seperti itu. Iya. Dikarenakan posisi janda di strata sosial itu menjadi nomor 2. Mau sehebat apapun itu janda, mau memiliki karir yang bagus, mau memiliki rumah yang mewah, tetap diposisikan sebagai nomor 2. Begitu Bung Rifai mengenai janda di hadapan strata sosial yang berada di tengah-tengah lingkungan kita. Iya. Kemudian janda juga memiliki istilahnya mereka itu menanggung beban-beban sosial, beban psikis, beban moral, dan beban finansial terutama itu. Contohnya seperti apa itu? Jika dikembalikan lagi kepada beban sosial, janda bisa menjadi bahan gunjingan, bahan pergosipan. Oh, bahan gunjingan bagi masyarakat sekitarnya begitu ya? Begitu. Menjadi bahan omongan, bahan lawakan seperti itu di stand up komedi pasti mengenai janda. Tidak ada stand up komedi yang mengenai duda. Yang dibahas pasti tentang janda. Seperti begitu, Bung. Ya, karena janda itu lebih menarik begitu. Ya, betul. Di samping perawan itu lebih menawan,
janda lebih berpengalaman. Iya, Itu betul. dia. Terus kemudian kenapa bisa janda itu menjadi stigma negatif di hadapan masyarakat? Karena itu dipengaruhi atau diframing oleh budaya pop yang dari tahun menahun telah menjadi membudaya di tengah lingkungan masyarakat kita. Nah, budaya populer itu yaitu film, dunia perfilman tidak jauh dari bahan tentang janda yang dibahas dalam filmnya itu. Seperti begitu. Ada beberapa film yang Jadi mengenai tentang janda gitu. iya, iya. Jadi terlebih bahwa masyarakat itu misalkan ada stigma negatif tentang janda itu sendiri. Nah, dunia pop ini yang malah mempopulerkan ataupun malah gimana ya? Malah lebih menyudutkan bahwa janda itu lebih negatif begitu ya? Iya, seperti begitu. Jadi menambah kesan negatif kepada seorang janda dengan bahwasanya janda itu pelakor dan istilahnya dan lain sebagainya seperti begitu, Bung. Jadi beban sosial yang ditanggung oleh janda itu sendiri besar juga ya? Besar maka dari itu. Iya, Makanya terlebih ada omongan dari masyarakat sebelah-sebelahnya yang di situ menjadi pelakor ataupun di situ menggoda suami orang, ditambah lagi dengan film-film yang lebih menyudutkan itu lagi, dan itu menjadi beban sosial banget itu bagi janda berarti ya? wah, betul sekali, Bung. Itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat sekitar untuk mengayomi para janda seperti begitu. Iya. Jadi angka perceraian di Indonesia itu semakin meningkat. Seperti begitu dari tahun ke tahun itu. Yang lebih apa? Memiliki pengaruh terhadap perceraian yaitu tentang perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga dan perekonomian. Nah, seperti begitu. Itu yang menyebabkan terjadinya banyak perceraian di Indonesia ini ya? Iya, seperti begitu, Bu. Jadi kalau misalkan kita pikir-pikir itu seperti begini. Kita saja untuk mengurusi hidup diri sendiri saja belum becus. Nah, bagaimana mau beristri? Nah, itu yang harus Iya. dipikirkan. Soalnya yang dalam soal pernikahan itu bukan hanya tentang cinta. Seperti begitu, Bu. Harus memikirkan soal bagaimana kehidupan sejahtera dalam keluarga. Seperti begitu. Tapi di sini ditarik kalau misalkan janda di dalam menurut Islam itu seperti halnya dalam sahabat Rasulullah yang bernama Jabir itu kan, yang ketika ia seorang berjaka yang lebih memilih seorang janda ketimbang gadis, ketimbang perawan, ya ketimbang gadis, karena menurut Jabir ini janda itu lebih berpengalaman tadi, seperti halnya mengurus anak, seperti halnya mengurus rumah tangga ataupun dalam hal-hal lainnya. Betul. Kalau dalam berpengalaman di sini dalam hal-hal positif ya, bukan dalam hal-hal negatif. Seperti halnya dalam berpengalaman maksudnya itu negatif dalam hal bersetubuh itu tidak, tetapi melainkan di sini ketika zaman Rasulullah itu janda di sini itu berpengalamannya itu maksudnya itu lebih pintar dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak ataupun hal lainnya. Nah, seperti halnya kasus dalam Jabir ini kan, Jabir sahabat Rasulullah ini, dia ini memilih janda karena beliau beralasan bahwasanya ayahnya ini sudah meninggal. Ayahnya ini sudah meninggal dan dia memiliki adik
memiliki adik perempuan yang harus dia urus. Iya benar, Nah, yang ditanggung. Iya itu. Ia yang sanggup ia urus, tetapi ketika kalau misalkan ia menikah dengan seorang perawan, maka perawan tersebut bakalan seumuran dengan adiknya tersebut. Nah, nggak mungkin dong seorang seumuran bisa mengurus adik-adiknya tersebut Iya. karena seumuran. Dikhawatirkan takut Nah, lalai makanya dalam si sini mengurus jago. perihal rumah tangga seperti begitu. Nah, itu dia takut lalai sekaligus mungkin adiknya ini bakalan berpikiran kita ini seumuran, jangan ngurus-ngurus saya begitu. Nah iya, begitu. Makanya dia lebih memilih janda yang lebih tua daripada adiknya ini begitu. Ya supaya bisa ikut mengayomi adik-adiknya itu. Jadi Iya. tidak biar Iya, ada begitu. rasa segan terhadap istilahnya istrinya gitu. Mungkin. Istrinya Ya. itu. Iya. Terlebih lagi kan dalam Islam itu ketika seorang perjaka menikahi seorang janda itu mendatangkan berkah karena misalkan janda itu memiliki seorang anak, maka kan seorang lelaki itu juga sama halnya dia itu mengurusi anak yang sudah tidak mempunyai bapak gitu. Iya. Dan itu Menafkahi anak yatim bakalan seperti mendatangkan gitu. sebuah berkah. Iya, begitu. Betul. Makanya ketika sekarang perihal stigma negatif tentang janda yang berada di masyarakat kita itu, seperti halnya itu sangat apa ya? Sangat dilihat dari janda itu sendiri sangat kasihan gitu. Oh iya. Ketika banyak stigma negatif tentang yang datang untuknya gitu. Iya. Begitu tidak? Betul, betul. Belum lagi beban finansial yang harus dia tanggung, beban moral, Iya, karena begitu. dia harus mendidik seorang anak dengan single parent, dengan seorang diri, seperti begitu. Iya. Beban finansial dia tidak hanya hidup mengurusi untuk dirinya sendiri, namun untuk anaknya juga, jika telah memiliki anak. Anaknya juga. Nah, seperti begitu. Iya, anaknya juga. Jadi, Ditanggung seorang ibu yang harus menafkahi, yang hidup sendiri, yang harus menafkahi seorang anak, kan itu bukan hal yang mudah gitu, hidup sendiri, mengurusi anak, dan juga harus membiayai anaknya tersebut. Begitu. ya karena yang disunahkan Rasul itu adalah pernikahannya. Perihal janda ataupun gadis yang akan dinikahinya, itu gimana seleranya, gimana minat masing-masing seperti begitu. Iya, gimana selera? Iya. Kalau misalkan seorang lelaki itu ingin mencari yang berpengalaman, boleh saja. Pilihnya janda seperti begitu. Iya. Tapi kalau menurut Bung Ilya sendiri lebih tertarik kepada janda atau perawan ini? Waduh, sulit untuk menentukan itu. Susah untuk menentukan ya? Iya betul, sulit untuk menentukan. Tapi kalau misalkan ada seorang perjaka yang niat untuk menikahi janda karena sesuatu hal yang baik, karena untuk mengubah posisi strata sosial janda yang tadinya mendapat stigma negatif untuk mendapatkan stigma positif dari masyarakat, itu akan mendapat kemuliaan. Seperti begitu. Beda halnya jika seorang perjaka menikahi seorang janda kaya untuk survival finansial, itu tidak akan bertahan lama. Nah, itulah yang dinamakan cinta karena uang, karena harta. Jadi tidak akan bertahan lama. Seperti begitu. Iya, iya betul itu. Jadi perihal janda ini sangat rumit juga ya. Sangat rumit, benar. Aduh. Soal pembahasannya ini pembahasan berat ini tentang janda itu. Betul. Di mana kita harus menahan diri dari janda, ataukah kita memilih janda daripada perawan? Iya, betul.
Aduh, itu harus menjadi istilahnya itu menjadi bahan renungan bagi kita para lelaki. Bagaimana Iya, caranya supaya istri kita tidak betul menjadi betul. janda seperti itu. Jangan Iya, karena hal pertengkaran sepele, terus itu menyebabkan sebuah perceraian dan menjadikan iya betul. pasangan kita menjadi janda seperti begitu. Iya betul betul. Karena kan ketika terdapatnya masalah, yang diselesaikan itu masalahnya bukan hubungannya, begitu Wah, begitu seperti bukan? begitu, betul betul. Jadi harus bisa mencari Ya solusi kalau misalkan seperti itu. ya jadi harus bisa mencari solusi dari masalah yang terjadi tersebut begitu ya. Betul. Kalau misalkan hubungannya yang diselesaikan itu eh, akan memperpecah begitu ya. Yang istri bakalan menjadi janda, yang suami bakalan menjadi duda. Ya, betul. Karena jika misalkan ada pertengkaran dalam hubungan rumah tangga, jika yang diselesaikan itu adalah hubungannya, ketika salah satu pasangan itu menikah lagi dan terdapat masalah seperti begitu mengulang kembali, terus bakal begitu lagi karena tidak dapat diselesaikan masalahnya. Gitu. Karena yang diselesaikan masalahnya itu Iya, iya, ketika iya. sebelumnya itu adalah hubungannya, bukan diselesaikan masalahnya. Seperti begitu. Iya, bisa begitu. Jadi Oke, mungkin gimana? Bung, Bung. cukup sekian kali ya. Eh, Oke, kita balik ke janda tadi ya. Iya, Kan tadi kata Bung Ilyas nih bahwa apa perawan itu lebih menawan, janda itu lebih berpengalaman. berpengalaman. Iya, pasti itu. Nah, menurut menurut Bung Ilyas sendiri nih, eh, gairah untuk menikahi janda tersebut apa sih begitu? Ah, Sehingga banyaknya mungkin nih perjaka-perjaka yang lebih memilih janda ini daripada perawan tersebut. Padahal kan perawan ini kan ibaratnya masih polos gitu, kita bisa bermain-bermain dengan dia gitu, iya, kita lebih betul. bisa puas dengan dia begitu. Betul, Emang betul. letak gairah yang terdapat di janda ini apa sih? Oh, banyak pertanyaan, pasti ini pertanyaan oleh para gadis-gadis, kenapa para perjaka lebih memilih janda ketimbang gadis-gadis di luar sana? Di mana sih letak Iya, gairah menikahi janda itu? Nah, yang pertama adalah motivasi untuk menyelamatkan status atau menjaga kehormatan sebagai perempuan yang menjadang beban sosial, finansial, moral, dan psikis. Seperti itu. Kemudian keberkahan yang akan didapat apabila menikahi janda yang memiliki anak yatim yang harus dididik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kepemilikan pengalaman sebelumnya. Nah, gairahnya itu akan mendapatkan bimbingan. Nah, maksud di sini itu dalam perihal seksualitas. Jadi iya, eh, kepemilikan pengalaman sebelumnya itu dalam perihal melakukan persetubuhan seperti itu. Nah, itu akan mendapat bimbingan dari janda tersebut seperti begitu. Terus pada daya tarik pahala, bila niat dan motivasi menikahi janda itu baik, maka akan mendapat kemuliaan seperti begitu. Kemudian pada masa salafus solihin, itu bisa menjadi atau menjadi pemantik datangnya rezeki seperti begitu. Jadi itulah mengapa para berarti perjaka banyak yang istilahnya lah lebih memilih, bukan banyak sih, mayoritas gitulah, banyak yang memilih janda iya. seperti itu. Oh gitu ya. Di samping lebih berpengalaman dalam mengurus ataupun hal yang lainnya, di situ juga ketika janda itu mempunyai anak dan itu anak yatim, kita mendapat eh,
dari perjaka itu sendiri mendapat keberkahan. Berarti Iya, ya karena sudah mengurus anak yatim itu. betul, seperti begitu. Iya. Jadi banyak sekali keberkahan bila menikahi janda dengan niat yang baik dan benar. Seperti begitu. Nah, gimana Bung Rifai niat menikahi janda? Jangankan menikahi janda, niat untuk menikah aja belum ada. Apa jangan-jangan kamu menikah? Weh, menikah mah hal yang wajib atuh, kita harus nikah. Tapi belum saatnya aja. Iya. Masih Betul, jomblo, betul, masih betul. jomblo. Si jomblo, betul, betul, betul. Baik, mungkin sudahi aja ya pembahasan tentang janda ini. Dari janda itu dapat stigma negatif tentang masyarakat, padahal Baik. janda itu tidak semuanya negatif gitu ya. Betul. Janda itu terlalu banyak memegang beban gitu di dalam hidupnya. Betul, betul sekali. Baik itu beban sosial, beban psikis dan yang lainnya. Dari Betul. beban sosial, dari omongan tetangga tentang dia itu sebagai perusak hubungan orang, perebut suami orang ataupun hal yang lainnya, itu membuat janda itu sendiri menjadi tertekan begitu ya. Betul. Jadi alangkah baiknya kita sebagai masyarakat Indonesia ini, apabila ada masyarakat yang janda di situ, jangan memiliki stigma negatif Menjudge. perihal tentang janda-janda tersebut. Iya betul. Ia mengejudge dari janda-janda tersebut. Ya, di samping dia harus mengurus anak, membiayai anak tersebut, kan itu bebannya itu bakalan nambah begitu kan, Bung? Betul sekali. Itu akan menjadi yang namanya beban psikis. Yang akan menjadi Iya. beban psikis dari janda tersebut. Gitu. Iya. Jadi alangkah baiknya sebagai masyarakat yang baik, kita jangan membuat stigma negatif tentang janda tersebut. Tetapi kan dalam Islam juga kita itu harus maksudnya dibilang menjaga. Dalam Islam itu kita itu harus dibilang memuliakan, tidak sih. Ya kita harus bersikap baiklah terhadap janda, karena kan ketika janda itu mempunyai anak, berarti anaknya itu kan merupakan anak yatim juga gitu, berarti tidak mempunyai ayah. Betul. Begitu. Betul sekali, Bung. Ya, jadi stigma negatif kita tentang janda itu harus dihilangkanlah dari pikiran kita, karena tidak semua janda itu memiliki pemikiran menjadi pelakor ataupun rusak hubungan suami istri orang lain. Betul. Ataupun dalam seksual hal yang lainnya, itu tidak. Betul kan, Bung? Betul sekali, Bung. Saya sependapat dengan Bung Rifai kali ini. Ya, baiklah, mungkin pembahasan kita ini terlalu berat ya untuk umuran kita untuk yang para masih 20-an begini ya. iya. Apalagi bagi orang yang belum seperti saya belum berpengalaman dalam berhubungan begini, aduh. Waduh. Ya, kita sama-sama mahasiswa yang harus mengubah pemikiran masyarakat tentang hal tersebut. Betul tidak, Bung? Betul sekali, betul. Ya, baik, mungkin cukup sudahi saja talk show ataupun diskusi kita hari ini. Baik. Saya Muhammad Rifai dan bersama sahabat saya Bung Muhammad Ilyas. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Ya, jumpa lagi di lain waktu bersama kita. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.